Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejari Pasbar dalam sepekan. Berita kali ini diawali dari bidang tindak pidana khusus. Kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Pasaman Barat memasuki tahap penuntutan. Pada hari Jumat 11 Februari 2022, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum atas perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran belanja dinas pada Sekretariat DPRD tahun anggaran 2019 yang diduga dilakukan oleh JD, ES, FDM, IS, dan AT. Kelima orang tersangka tersebut diduga melanggar primer pasal 2, subsidiar pasal 3, atau pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum diserahkan, para tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan tes swab antigen oleh tim kesehatan dan sudah dinyatakan negatif COVID-19. Selanjutnya, para tersangka yang sebelumnya ditahan di Rutan Polres Pasaman Barat dipindahkan ke Rutan Kelas 2B Padang untuk dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk disidangkan. Beralih ke bidang tindak pidana umum, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti tindak pidana illegal logging. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima penyerahan berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dengan tersangka inisial JL yang diduga telah melakukan tindak pidana illegal logging dengan barang bukti kayu jenis meranti atau tembalun ukir ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 76 keping. Dalam hal pengangkutan kayu tersebut diketahui terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf B junto pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, junto pasal 37 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seorang pemuda di Pasaman Barat, Sumatera Barat menyetubuhi anak berusia 17 tahun. Akibat perbuatannya, penuntut umum menuntut 10 tahun penjara. Pada hari Kamis 10 Februari 2022 dalam persidangan yang dilangsungkan secara online dengan agenda tuntutan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menuntut 10 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan terhadap RH yang melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 17 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di hari Minggu tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, yang pada saat itu korban ingin pulang ke rumahnya, namun setibanya di rumah, rumahnya terkunci. Korban mencoba menelpon terdakwa yang kemudian terdakwa membawa korban ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa dan korban masuk ke rumah lalu terdakwa membawa korban untuk masuk ke dalam kamar. Adapun modus terdakwa yakni terdakwa meyakinkan korban akan perasaannya kepada korban, kemudian terdakwa mulai melancarkan aksinya. Peristiwa tersebut terungkap pada saat beberapa orang pemuda yang merupakan warga di sekitaran rumah korban datang menggerebek rumah terdakwa. Baik pemirsa, sekian berita hari ini. Saya Erisa Gusrianda pamit. Sampai jumpa.